Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrahmat Tawainela, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan tentang airway breathing, di mana pengetahuan awalnya yang pertama, organ utama airway yaitu ada hidung, faring, dan laring. Yang kedua, tanda jalan nafas bersih yaitu tidak ada suara nafas tambahan. Yang ketiga, organ utama breathing yaitu ada toraks atau dada, dan yang keempat ada gangguan breathing. Yang pertama, penarikan dinding dan dada, nafas cepat atau lambat, dan pernapasan cuping hidung dan sianosis. Yang kelima, ada tanda dan fungsi breathing yang adekuat. Yang pertama, tidak ada sianosis. Yang kedua, tidak ada apne dan saturasi atau lebih dari 90%, dan RR adekuat 10-20 kali per menit. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahap orientasi, di mana menjelaskan alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang untuk resusitasi yaitu yang pertama ada oropharyngeal airway. Pastikan alat ini berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran. Yang kedua, nasal kanul. Pastikan alat ini berfungsi dan tidak ada kebocoran. Lalu ada BVM. Pastikan sudah berfungsi dengan baik. Dekatkan alat. Lakukan prinsip 3A, aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Lalu langsung ke fase kerja. Kita langsung pakai handscoon. Cuci tangan. Terus tadi geus nu cuci tangan 6 langkah. Lalu pakai handscoon. Posisikan pasien dengan terlentang. Kaji pasien ada cedera servikal. Pasien mengalami cedera servikal dan harus pasangkan neokolar dan dipasang ke leher pasien secara perlahan dan hati-hati. Kaji respon pasien. Pasien tidak berespon karena tidak sadarkan diri. nekolar nih gini. Oh, mana nekolar ini? Mana nekolarnya? Oh iya. Kaji pasien ada cedera servikal. Pasien mengalami cedera servikal dan harus dipasangkan neokolar dan dipasangkan fase kerja. Yang pertama, posisikan pasien terlentang. Lalu yang kedua, kaji pasien ada cedera servikal. Pasien mengalami cedera servikal dan harus dipasangkan neokolar dan dipasangkan ke leher pasien secara perlahan dan hati-hati. Lalu kaji pasien tidak berespon karena tidak sadarkan diri. Kaji jalan nafas, lakukan teknik 3 yaitu look, listen, and feel. Yang pertama, look, lihat apakah ada sumbatan atau benda di mulut pasien. Yang kedua, listen, dengarkan kaji dan suara nafas pasien. Dan yang ketiga, feel, rasakan hembusan nafas pasien. Setelah dikaji, terdengar suara hembusan nafas pasien yaitu snoring dan gargling. Yang snoring dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu yang pertama teknik manual. Yang teknik manual ini dengan teknik chin lift. Kedua tangan di dagu pasien lalu angkat dagu secara perlahan. Lalu dengan cara menggunakan alat-alat yang digunakan oropharyngeal airway. Ujung orang oropharyngeal airway ini menggunakan alat-alat oropharyngeal airway. Ujung oropharyngeal dan didekatkan di ujung mulut pasien. Putar perlahan sampai dengan hingga masuk ke mulut pasien. Putar sampai 180 derajat. Dengan tong spatel, apabila pasien tidak bisa membuka mulut, tahan lidah pasien dengan tong spatel memasukkan opak. Cara menggunakan alat-alat yang digunakan oropharyngeal airway. Yang pertama, ujung oropharyngeal didekatkan ujung mulut pasien
putar perlahan hingga masuk ke mulut pasien. Lalu pasangkan, ambil tong spatel. Apabila pasien tidak bisa membuka dan tahan lidah pasien dengan tong spatel, masukkan obat. Setelah selesai, untuk suara gargling dan dilakukan atau ditangani dengan suction. Pastikan mesin suction berjalan dengan baik, lalu hubungkan kateter suction ke mesin suction. Lalu bersihkan selang suction menggunakan cairan NaCl. Sebelum selang kateter dan memasukkan dalam mulut pasien, sebelum beri yang selang dengan gel, berikan gel dulu kepada mesin suction. Saat akan memasukkan selang kateter ke mulut pasien, tapi sebelumnya penutup kateter suction dibuka terlebih dahulu. Lalu masukkan perlahan ke dalam mulut pasien dalam kurang lebih 10 cm. Kemudian keluarkan selang kateter sambil memutar selama 10 detik. Bersihkan ulang selang kateter dengan NaCl. Kaji apakah ada lendir yang tersisa. Jika ada suction bisa diulang, namun jika tidak ada dapat dihentikan. Setelah selesai langsung ke breathing. Kaji breathing dengan teknik look, listen, and feel. Yang pertama, lihat apakah dada pasien simetris. Yang kedua, listen, dengarkan suara nafas pasien. Dan feel, rasakan gerakan dada pasien. Karena pasien sesak, maka berikan oksigen menggunakan non-rebreathing masker, yaitu katup dari non-breathing mask dan disimpankan di antara hidung dan mulut pasien dan dikaitkan ke kepala pasien dari selang. Non-rebreathing masker sambungkan dengan tabung oksigen. Atur saturasi oksigen kurang lebih 88%. Karena pasien apne, maka lakukan ventilasi dengan BVM, back volume masker, dengan cara 1.000 sampai 20/1000. Kaji apakah pasien mengalami tension pneumotoraks. Ternyata pasien mengalami tension pneumotoraks ditandai dengan nafas cepat, nafas dangkal, dan pasien membutuhkan oksigen. Untuk mengatasinya dengan cara needle terokosintesis dengan menggunakan aboket nomor 14. Caranya yaitu cari ICS yang kedua mid clavicula pasien, lalu tusukkan aboket di antara ICS 2 atau ICS 3 di mid clavicula, lalu cabut aboket, lalu fiksasi. Setelah selesai, buka handscoon, cuci tangan 6 langkah.